Halo anak-anak yang baik, jumpa lagi dengan saya Oktav Agung Budiono. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini nanti kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Namun kali ini nanti Pak Agung akan membahas soal-soal dari persamaan lingkaran. Tentunya soal-soal yang dipilih nanti adalah soal-soal yang sering muncul di dalam tugas maupun ujian-ujian nasional. Mudah-mudahan pembahasan ini nanti bermanfaat bagi kalian di dalam menghadapi tes ataupun ujian. Silahkan diikuti. Sebelum kita membahas soal-soal persamaan lingkaran yang sering muncul di dalam ujian, maka baiklah akan saya perlihatkan terlebih dahulu sepintas mengenai persamaan lingkaran. Pengertian dasar dari lingkaran itu sendiri, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari titik tertentu. Selanjutnya, jarak sama tersebut itu dinamakan jari-jari, dan titik tertentu tersebut dinamakan titik pusat. Sebagai contoh, seandainya saya memiliki titik pusat, titik 0,0 di sini. Kemudian saya akan membuat lingkaran dengan pusat 0,0 ini tadi, dan berjari-jari 4 misalkan. Maka kita akan mendapatkan sketsa grafik lingkarannya seperti ini, dan persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. 16 itu didapat dari 4 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari 4 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 atau 4 kuadrat. Yang kedua, saya tunjukkan membuat lingkaran dengan pusat titik A ini melalui titik tertentu. Misalkan pusatnya adalah A, melalui titik ini misalkan 3,0, titik B. Ini jari-jarinya 3, sehingga 3 kuadrat itu adalah 9. Bagaimana kalau pusatnya tidak di 0,0? Pusatnya misalkan saya membuat titik di sini 3,2. Titik B 3,2. Saya buat lingkaran dengan pusat titik B 3,2 dan berjari-jari 3 misalkan. Maka kita akan mendapatkan persamaan X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Jadi 3 dan 2 ini didapat dari titik pusat. Sedangkan 9 itu didapat dari jari-jari kuadrat. Seandainya kita akan membuat lingkaran dengan pusat titik B menyinggung sumbu X. Berarti nanti ini pusatnya menyinggung sumbu X. Demikian. Berarti jari-jarinya sekian ini. Jarak antara titik B ke sumbu X, yaitu 2. Kalau menyinggung sumbu Y, berarti nanti lingkarannya demikian. Ini titik pusatnya, kemudian lingkarannya begini. Ini jari-jarinya. Jarak titik B ke titik C ini, 3. Berarti persamaannya X dikurangi 3 kuadrat, ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Ini tadi adalah beberapa contoh dari persamaan lingkaran. Berikutnya, saya tunjukkan mengenai garis singgung. Misalkan, saya memiliki titik. Titiknya adalah di sini. Titik D. Saya akan membuat garis singgung dari lingkaran yang melalui titik D. Berarti,
nanti lingkarannya demikian. Ini titik singgungnya. Nah, ini garis singgungnya. Ya, ini garis singgungnya, garis DE. Kalau misalkan titiknya di sini, titiknya ada di sini. Garis singgungnya tentu saja demikian. Nah, ini garis singgungnya. Ya, ini pengertian garis singgung. Begitu pula kalau garis singgungnya itu ditarik dari luar lingkaran. Misalkan titiknya itu ada di luar lingkaran. Saya buat titiknya ada di sini. Maka nanti garis singgungnya tentu saja demikian. Ada dua macam. Satu, ini. Yang kedua, garis singgungnya bisa berada di sini. Ya, ini dua garis singgung dari lingkaran tadi. Itu adalah beberapa pengertian dari lingkaran, pengertian dari garis singgung. Mari sekarang kita bicarakan soal-soal yang populer di dalam tes dan ujian. Mudah-mudahan soal-soal dan penyelesaiannya ini nanti membantu kalian di dalam mengerjakan soal-soal dan di dalam belajar persamaan lingkaran. Soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter AB di mana koordinat titik A adalah 1,3 dan B 3,7. Untuk menyelesaikan soal ini nanti, kita membutuhkan dua buah rumus. Rumus yang pertama itu adalah rumus titik tengah dari dua buah titik. Yakni setengah dari absis pertama ditambah absis kedua, setengah dari ordinat titik pertama ditambah ordinat titik kedua. Sedangkan persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B berjari-jari R adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Mari kita coba menyelesaikan soal tersebut. Perhatikan terlebih dahulu sketsa yang ada di sebelah kiri ini. Di sini, titik A 1,3, titik B 3,7. Titik P adalah tengah-tengah antara 1,3 dan 3,7. Cara mencari titik P itu adalah absisnya dijumlah. 1 ditambah 3 dibagi 2. Dan ordinatnya dijumlah. 3 ditambah 7 dibagi 2. Jadi, untuk koordinat titik pusatnya, nanti kita dapat menghitung dengan setengah 1 ditambah 3, setengah 3 ditambah 7. Kita dapatkan 2,5. Sedangkan persamaan lingkaran dengan pusat 2,5 berjari-jari R, jari-jarinya belum kita temukan, adalah X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, salah satu titik dari 1,3 atau 3,7 kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Kita pilih titiknya misalkan titik A 1,3. Kita substitusikan. 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah 3 dikurangi 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita dapatkan 1 ditambah 4 sama dengan R kuadrat atau R kuadrat sama dengan 5. Kita kembalikan ke dalam persamaan lingkaran tersebut. X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kita ganti 5. Jadi, persamaan lingkarannya adalah X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 5. Seandainya kita jabarkan,
maka akan berubah menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 25 sama dengan 5. Kita sederhanakan. Kita pindah ke kiri semua. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 10Y ditambah 24 sama dengan 0. Itu adalah contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,5 dan menyinggung garis X sama dengan 7. Untuk soal ini, kita nanti cukup menggunakan satu rumus, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat titik P, A, B dan berjari-jari R. Seperti contoh yang pertama tadi. Nah, selanjutnya penyelesaiannya. Kita pahami terlebih dahulu sketsa grafiknya. Ini adalah titik P, 3,5. Ini garis X sama dengan 7. Maka, lingkaran yang menyinggung garis X sama dengan 7 ini, jari-jarinya sekian ini. Ya, jari-jarinya adalah jarak titik P ini ke garis ini. Sekian ini. Yakni sepanjang 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Oleh karenanya, jari-jari dari lingkaran yang kita cari adalah 4. Ini juga bisa kita dapatkan dari 7 dikurangi 3. Sehingga persamaan lingkaran dengan titik pusat 3,5 berjari-jari 4 adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kita jabarkan. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 25 sama dengan 16. Kita pindah ke kiri semua. Kita dapatkan persamaan lingkaran tersebut. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 10Y ditambah 18 sama dengan 0. Itu adalah contoh yang kedua. Soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P2,3 dan menyinggung garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 4. Untuk menyelesaikan soal ini, nanti kita membutuhkan 2 buah rumus. Yakni, rumus yang pertama adalah persamaan lingkaran seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi. Berpusat di A, B berjari-jari R, ini selalu kita butuhkan. Dan rumus yang kedua adalah jarak titik A, P, Q ke garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yakni harga mutlak dari AP ditambah BQ ditambah C dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Mari kita terapkan di dalam mengerjakan soalnya. Ini sketsanya. Lingkaran yang dimaksud adalah ini. Kemudian garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 4. Itu adalah garis ini. 3X dikurangi 4Y sama dengan 4. Ini boleh ditulis 3X dikurangi 4Y dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga pertama, kita cari terlebih dahulu jarak antara titik P 2,3 ke garis 3X dikurangi 4Y dikurangi 4 sama dengan 0. Yaitu harga mutlak dari 3 kali 2 dikurangi 4 kali 3 dikurangi 4 dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Hasilnya
Yang atas 3 kali 2, 6 dikurangi 12 negatif 6 dikurangi 4, itu adalah negatif 10. Kita harga mutlak menjadi 10. Yang bawah hasilnya adalah 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan jari-jarinya adalah 2. Kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. Pusatnya 2,3, jari-jarinya 2. Kita dapatkan X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kita jabarkan. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 4. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Yang keempat, diketahui lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y ditambah 1 sama dengan 0 berpusat di titik P, A, B. Yang ditanyakan adalah hitung nilai 2A ditambah B. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu rumus titik pusat lingkaran. Bentuk umum lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, titik pusatnya adalah negatif setengah A, negatif setengah B. Maka kita terapkan di dalam soal tadi. Soal tadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Dengan demikian, titik pusatnya adalah negatif setengah dikalikan negatif 2, negatif setengah dikalikan 4. Sehingga kita dapatkan titik pusatnya adalah 1, negatif 2. Dengan demikian, maka kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke dalam yang dicari. Yang kita cari adalah 2A ditambah B. Berarti 2A ditambah B sama dengan 2 dikalikan 1 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah 0. Soal yang kelima. Diketahui lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y ditambah C sama dengan 0. Diketahui melalui titik A 5, negatif 1. Yang ditanyakan, tentukan panjang jari-jarinya. Untuk soal ini nanti, maka ada rumus yang kita butuhkan, yakni pertama, rumus titik pusat seperti nomor 4 tadi, dan rumus panjang jari-jari lingkaran. Untuk titik pusat, tadi sudah kita ketahui, negatif setengah A, negatif setengah B. Sedangkan panjang jari-jarinya nanti adalah akar dari pusatnya dikuadratkan. Jadi, pusatnya dikuadratkan, dikurangi C. Mari kita terapkan saja di dalam soalnya. Tadi diketahui persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y ditambah C sama dengan 0. Melalui titik 5, negatif 1. Berarti kita masukkan terlebih dahulu. Kita substitusikan. 5 kuadrat itu 25. Ditambah 1 kuadrat itu 1. Dikurangi 4 kali 5 berarti dikurangi 20. Ditambah 2Y
Berarti ditambah 2 dikalikan negatif 1, yaitu negatif 2, ditambah C sama dengan 0. Apabila kita sederhanakan, 4 ditambah C sama dengan 0, kita dapatkan C sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke dalam rumus jari-jari. Jari-jarinya adalah, kita cari pusatnya terlebih dahulu. Tadi pusatnya, karena di sini negatif 4, maka pusatnya 2. Di sini 2, maka pusatnya adalah negatif 1. Pusatnya 2, negatif 1. Oleh karenanya, jari-jarinya adalah akar 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 4. Atau akar 9 sama dengan 3. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan sketsa yang ada di sebelah kiri ini. Pusatnya 2, negatif 1 melalui titik 5, negatif 1. Jari-jarinya sepanjang ini. Jari-jarinya adalah jarak antara titik P ke titik A, yakni 3 satuan. Ini panjang jari-jarinya. Soal yang ke-6. Diketahui dua lingkaran, L1 dan L2. L1 persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X ditambah 2Y ditambah 17 sama dengan 0. Sedangkan L2 persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 22Y dikurangi 7 sama dengan 0. Tugas kita adalah mencari hubungan kedua lingkaran tersebut. Apakah tidak berpotongan, apakah bersinggungan di dalam, apakah bersinggungan di luar, ataukah berpotongan di dua titik. Mari kita jawab. Rumus yang kita butuhkan nanti itu ada 3. Yang pertama dengan yang kedua sudah kita kenal di depan tadi, yaitu rumus pusat dan jari-jari. Sedangkan rumus yang ketiga yang kita butuhkan adalah rumus jarak antara dua buah titik. Jarak antara dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Kita pergunakan dalam mengerjakan soal. Kita perhatikan L1. L1 tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X ditambah 2Y ditambah 17 sama dengan 0, berarti pusatnya adalah 5, negatif 1. 5 itu didapat dari negatif 10 dibagi negatif 2. Kemudian 2 dibagi negatif 2. Jari-jarinya adalah akar 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat dikurangi 17. Hasilnya akar 9 atau sama dengan 3. Sekarang lingkaran yang kedua. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 22Y dikurangi 7 sama dengan 0. Pusatnya negatif 4,11. Jari-jarinya negatif 4 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 7. Hasilnya adalah akar 144 sama dengan 12. Langkah yang ketiga. Kita cari jarak kedua pusatnya atau jarak AB. Dengan rumus yang ketiga tadi. Yakni akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. 5 ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 1 dikurangi 11 kuadrat. Hasilnya akar 81 ditambah 144 atau akar 225 sama dengan 15. Dikarenakan jumlah kedua jari-jari sama dengan jarak antara kedua titik pusatnya, dapat kita simpulkan bahwa kedua lingkaran tersebut bersinggungan di luar.
Lebih jelasnya perhatikan sketsa yang ada di sebelah kirinya ini. Ini adalah titik pusatnya, yaitu titik A. Ini titik pusat lingkaran yang kedua, titik B. Ini jari-jari lingkaran pertama tadi, dan ini jari-jari lingkaran yang kedua. Jarak antara A ke B tadi sama dengan 15. Sedangkan jumlah jari-jarinya itu adalah 12 ditambah 3. Juga sama dengan 15. Kita lihat di sini gambarnya, nampak bahwa kedua lingkaran tersebut bersinggungan di luar. Soal yang ke-6. Diketahui dua lingkaran, L1 dan L2. L1 persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X ditambah 2Y ditambah 17 sama dengan 0. Sedangkan L2 persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 22Y dikurangi 7 sama dengan 0. Tugas kita adalah mencari hubungan kedua lingkaran tersebut. Apakah tidak berpotongan, apakah bersinggungan di dalam, apakah bersinggungan di luar, ataukah berpotongan di dua titik. Mari kita jawab. Rumus yang kita butuhkan nanti itu ada 3. Yang pertama dengan yang kedua sudah kita kenal di depan tadi, yaitu rumus pusat dan jari-jari. Sedangkan rumus yang ketiga yang kita butuhkan adalah rumus jarak antara dua buah titik. Jarak antara dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Kita pergunakan dalam mengerjakan soal. Kita perhatikan L1. L1 tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X ditambah 2Y ditambah 17 sama dengan 0, berarti pusatnya adalah 5,-1. 5 itu didapat dari negatif 10 dibagi negatif 2. Kemudian 2 dibagi negatif 2. Jari-jarinya adalah akar 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat dikurangi 17. Hasilnya akar 9 atau sama dengan 3. Sekarang lingkaran yang kedua. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 22Y dikurangi 7 sama dengan 0. Pusatnya negatif 4,11. Jari-jarinya negatif 4 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 7. Hasilnya adalah akar 144 sama dengan 12. Langkah yang ketiga. Kita cari jarak kedua pusatnya atau jarak AB. Dengan rumus yang ketiga tadi. Yakni akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. 5 ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 1 dikurangi 11 kuadrat. Hasilnya, akar 81 ditambah 144 atau akar 225 sama dengan 15. Dikarenakan jumlah kedua jari-jari sama dengan jarak antara kedua titik pusatnya, dapat kita simpulkan bahwa kedua lingkaran tersebut bersinggungan di luar. Lebih jelasnya perhatikan sketsa yang ada di sebelah kirinya ini. Ini adalah titik pusatnya, yaitu titik A. Ini titik pusat lingkaran yang kedua, titik B. Ini jari-jari lingkaran pertama tadi, dan ini jari-jari lingkaran yang kedua. Jarak antara A ke B tadi sama dengan 15. Sedangkan jumlah jari-jarinya itu adalah 12 ditambah 3. Juga sama dengan 15. Kita lihat di sini gambarnya, nampak bahwa kedua lingkaran tersebut
bersinggungan di luar. Soal yang ketujuh. Tentukan persamaan garis singgung x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 6y dikurangi 12 sama dengan 0 di titik A5,1. Untuk menyelesaikan soal ini, maka nanti kita cukup menggunakan rumus bagi adil atau belah tengah. Yang dimaksudkan di sini adalah apabila persamaan lingkarannya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, persamaan garis singgung di titik x1, y1 adalah x kuadrat kita pecah menjadi x kali x, di mana x yang pertama kita ganti x1. Begitu pula y kuadrat kita pecah menjadi y1 kali y. Ax kita pecah menjadi setengah ax1 ditambah setengah ax. By kita pecah menjadi setengah by1 ditambah setengah by. C tetap, sama dengan 0 juga tetap. Dengan demikian, maka soal tadi penyelesaiannya adalah persamaan garis singgung lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 6y dikurangi 12 sama dengan 0 di titik 5,1 adalah x kuadrat kita pecah x1 kali x, y kuadrat y1 kali y. Negatif 4x kita pecah menjadi negatif 2x1 dikurangi 2x. Tambah 6y dipecah menjadi ditambah 3y1 ditambah 3y. Negatif 12 tetap sama dengan 0 tetap. Selanjutnya, x1 dan y1 kita ganti 5 dan 1. Maka hasilnya adalah 5x ditambah y dikurangi 10 dikurangi 2x dikurangi 3 ditambah 3y dikurangi 12 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi 3x ditambah 4y dikurangi 19 sama dengan 0. Sketsanya itu seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ini lingkarannya, ini titik 5,1, ini garis singgung yang dimaksudkan. Soal yang ke-8. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 2y dikurangi 3 sama dengan 0 yang tegak lurus garis x ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini nanti, maka kita akan menggunakan dua buah rumus. Rumus yang pertama adalah rumus persamaan garis singgung lingkaran, di mana lingkaran tersebut berpusat di titik x1, y1, berjari-jari R, dan garis singgungnya bergradien M. Ya, jadi pusatnya x1, y1, jari-jarinya R, gradien garisnya adalah M. Yakni, y dikurangi y1 sama dengan M kali x dikurangi x1 plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Rumus yang kedua adalah pengertian bahwa dua garis apabila sejajar, maka gradiennya sama. Sedangkan dua garis yang tegak lurus, gradien pertama dikalikan gradien kedua sama dengan negatif 1. Dengan kata lain, bahwa gradien yang kedua sama dengan negatif 1 dibagi gradien yang pertama. Kita pergunakan rumus tersebut di dalam menyelesaikan soalnya. Nah, ini perhatikan sketsanya. Ini lingkaran yang dimaksud. Kemudian, ini garis yang diketahui, garis biru ini.
Yang ditanyakan adalah garis yang tegak lurus, garis biru ini. Dan garis ini menyinggung lingkaran. Maka penyelesaiannya adalah, pertama, kita cari dulu pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Pusatnya kita dapatkan 2,-1, jari-jarinya kita dapatkan akar 8. Kemudian garis yang diketahui, X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini seandainya X kita pindah ke kanan, negatif 3 kita pindah ke kanan menjadi Y sama dengan negatif X ditambah 3. Dengan demikian, nampak bahwa gradiennya negatif 1. Berhubung tegak lurus, maka gradien garis singgungnya adalah 1. Negatif 1 apabila kita kalikan 1 itu hasilnya adalah negatif 1. Persamaan garis singgungnya kita masukkan ke dalam rumus tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Pusatnya tadi 2,-1. Berarti Y ditambah 1 sama dengan 1 kali X dikurangi 2 plus minus akar 8 dikalikan akar 1 ditambah 1. Akar 1 ditambah 1 itu akar 2, dikalikan akar 8 itu akar 16. Dengan demikian, persamaan yang pertama, Y sama dengan X ditambah 1. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan X dikurangi 7. Sesuai dengan grafik yang ada di sini, persamaan garisnya itu ada 2 ini yang sejajar. Soal yang ke-9. Tentukan persamaan garis singgung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 yang ditarik dari titik 7,1. Nanti penyelesaiannya kita menggunakan pemisalan bahwa titik singgungnya adalah A, B. Sehingga nanti garis singgungnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan 25. AX ditambah BY sama dengan 25 ini kita dapatkan dari soalnya tadi. X kuadrat kita pecah X kali X, Y kuadrat kita pecah menjadi Y kali Y. Perhatikan pengerjaannya. Pertama, kita misalkan titik singgungnya tadi adalah A, B. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam persamaannya, persamaan lingkaran itu menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 25. Dan persamaan garis singgungnya adalah AX ditambah BY sama dengan 25. Karena melalui titik A 7,1, maka X-nya kita ganti 7, Y-nya kita ganti 1. Kita dapatkan 7A ditambah B sama dengan 25. A kita pindah ke kanan. Kita dapatkan B sama dengan 25 dikurangi 7A. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 25. Kita akan mendapatkan A kuadrat ditambah 25 dikurangi 7A kuadrat sama dengan 25. Seandainya kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah 625 dikurangi 350A ditambah 49A kuadrat sama dengan 25. Kita pindah ke kiri semua menjadi 50A kuadrat dikurangi 350A ditambah 600 sama dengan 0. Kita bagi 50 semua menjadi A kuadrat dikurangi 7A ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Apabila dikalikan 12
di jumlah negatif 7 itu adalah negatif 3 dan negatif 4. Dengan demikian kita dapatkan A sama dengan 3 atau A sama dengan 4. Untuk A sama dengan 3, padahal B tadi kan 25 dikurangi 7A. Dengan demikian B sama dengan 25 dikurangi 7 dikalikan 3. Hasilnya adalah 4. Titik singgungnya berarti 3,4. Apabila A sama dengan 4, maka B sama dengan negatif 3. Dengan demikian, titik singgungnya adalah 4, negatif 3. Kita kembalikan ke persamaan garis singgungnya. Tadi persamaan garis singgungnya adalah AX ditambah BY sama dengan 25. Jadi kalau titik singgungnya 3,4, maka persamaan garis singgungnya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Apabila titik singgungnya 4, negatif 3, persamaan garis singgungnya adalah 4X dikurangi 3Y sama dengan 25. Ada dua garis singgung, seperti yang nampak pada sketsa di sebelah kirinya ini. Ini lingkarannya, ini adalah titik di luar lingkaran, dan ini adalah garis singgung yang kita dapatkan dengan titik singgung 3,4 dan 4, negatif 3. Ini adalah gambaran dari soal tadi. Soal yang ke-10. Diketahui dua buah lingkaran L1 dan L2. L1 persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 12Y dikurangi 4 sama dengan 0. Sedangkan L2 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 12X dikurangi 12Y ditambah 63 sama dengan 0. Persoalannya adalah tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran tersebut. Rumus yang akan kita pergunakan nanti adalah rumus pertama dan kedua seperti yang sudah kita pakai di atas, yakni pusat dan jari-jari lingkaran. Sedangkan rumus yang ketiga itu adalah rumus jarak antara dua titik yang sudah kita pergunakan di atas juga. Mari kita kerjakan soalnya. Langkah-langkahnya adalah: pertama, lingkaran pertama, L1. Kita cari pusatnya. Ternyata didapat pusatnya 3, negatif 6. Jari-jarinya kita dapatkan 7. Lingkaran yang kedua, kita dapatkan pusatnya negatif 6,6. Jari-jarinya kita dapatkan 3. Selanjutnya jarak kedua pusat. Kita dapatkan 15. Selanjutnya perhatikan sketsa yang ada di sebelah kiri ini. Panjang garis singgung yaitu PQ. Sehingga kita bisa menggunakan Pitagoras bahwa panjang garis singgungnya adalah 15 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, kemudian diakar. 4 itu didapatkan dari 7 dikurangi 3. Dengan demikian, panjang garis singgung persekutuan luar adalah akar jarak kedua pusat kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Yakni seperti tadi, 15 kuadrat dikurangi 7 min 3 kuadrat. 15 kuadrat itu 225, 7 dikurangi 3 itu 4, apabila kita kuadratkan 16, 225 kita kurangi 16 itu 209, sehingga panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah akar 209. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Agung sampaikan kali ini bermanfaat bagi belajar kalian.
Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan.